Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Syahrani Minarsi dengan NIM 64232621 dari kelas 645E01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Studi Kasus Kepemimpinan dalam Mempertahankan Budaya Organisasi di Perusahaan Teknova. Perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerja sama tim. Namun, setelah adanya pimpinan baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat, sehingga karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim menjadi menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif mulai melemah. Pertama-tama, mari kita mulai pembahasannya dari pengertian kepemimpinan dan kaitannya dengan budaya organisasi. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seorang individu untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar bekerja menuju tujuan organisasi. Dalam konteks budaya organisasi, pemimpin berperan penting bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan budaya perusahaan. Peran pemimpin juga menjadi penting dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Pertama, seorang pemimpin itu harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai organisasi melalui sikap dan tindakannya dalam sehari-hari. Keteladanan ini membuat karyawan akan lebih mudah meniru perilaku positif sesuai budaya perusahaan. Lalu yang kedua, pemimpin perlu menetapkan dan menjaga nilai organisasi secara konsisten. Dengan menerapkan kebijakan yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi, budaya yang sudah terbentuk akan tetap terjaga dan tidak mudah bergeser. Lalu selanjutnya, pemimpin juga harus memberdayakan dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini akan membuat karyawan merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya perusahaan. Yang terakhir, penting bagi pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dukungan terhadap kerjasama antar tim akan memperkuat budaya yang terbuka dan inovatif, sehingga organisasi dapat terus berkembang dalam nilai-nilai yang kuat. Sebelum lanjut, di sini ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan sebuah proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada si penerima. Nah, proses ini ditandai dengan adanya pesan, pemahaman bersama, tujuan tertentu, dan pemilihan media yang sesuai. Kemudian, apa sih hubungannya komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi? Komunikasi yang efektif bisa jadi salah satu fondasi utama dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dapat menyalurkan visi, misi, dan nilai organisasinya kepada seluruh karyawan. Komunikasi dua arah juga menjadi kunci agar pemimpin tidak hanya berbicara, namun juga mendengarkan aspirasi anggota timnya yang lain. Dengan cara ini, karyawan akan merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam organisasi. Selain itu, transparansi dalam komunikasi akan menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Ketika komunikasi dalam perusahaan dilakukan secara konsisten, maka nilai-nilai organisasi atau perusahaan dapat dipertahankan dan diterapkan oleh seluruh anggota atau karyawan, sehingga budaya yang sudah ada bisa tetap hidup dan berkembang. Kesimpulannya, pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi melalui keteladanan, partisipasi, dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, komunikasi yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan pemimpin dalam menanamkan nilai, membangun kepercayaan, dan mempertahankan budaya organisasi agar tetap kuat dan selaras dengan tujuan perusahaan. Baik, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.